Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa rasanya kok sulit banget buat ngejar harga properti? Kalian kerja keras, gaji naik sedikit demi sedikit, nabung di saham tiap bulan, berharap uang itu bisa beranak pinak. Tapi setiap kali kalian cek harga rumah impian atau harga satu unit ruko di area strategis, angkanya malah melesat lebih cepat dari kenaikan gaji kalian. Ini bukan masalah kalian kurang pintar nabung. Ini juga bukan cuma masalah gaji kalian yang kekecilan. Tonton terus sampai selesai. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Masalah utamanya adalah kalian sedang melawan musuh yang sangat cerdas, yaitu inflasi, dengan senjata yang kurang memadai, yaitu uang tunai dan modal sendiri. Tapi, bagaimana jika saya kasih tahu kalian ada jalan ninja yang sudah dipakai oleh semua orang kaya di dunia, di mana kalian bisa beli aset yang harganya 1 miliar atau bahkan 2 miliar rupiah. Padahal modal di dompet kalian cuma ada 100 juta rupiah. Ini bukan sulap, ini namanya leverage. Sebelum kita bicara properti, kita harus pahami dulu kenapa uang tunai yang kita kumpulkan itu sebenarnya adalah aset yang busuk. Coba bayangkan ini sebagai analogi sederhana. Di sebuah desa ada 10 kursi, yaitu 10 jenis barang atau aset. Misalnya, 1 rumah, 1 mobil, 1 laptop, dan seterusnya. Awalnya, ada 10 orang yang memegang uang. 1 orang pegang 1 lembar uang. Karena jumlah kursi sama dengan jumlah orang, maka harga 1 kursi adalah 1 lembar uang. Nah, inflasi itu terjadi ketika pemerintah tiba-tiba mencetak 5 lembar uang lagi, sehingga sekarang ada 15 orang, tapi kursinya tetap 10. Jumlah uang yang beredar bertambah banyak, tapi jumlah barangnya tetap. Apa yang terjadi? 15 orang ini berebut 10 kursi. Otomatis, harga 1 kursi tidak lagi 1 lembar uang, tapi mungkin 1,5 atau 2 lembar uang. Itulah inflasi. Kekuatan beli uang kalian tergerus. Kalau kalian cuma nabung di deposito atau menaruh uang di bawah bantal, nilai uang kalian secara nominal mungkin tetap. Tapi kemampuan uang itu untuk membeli aset nyata seperti ruko atau kos-kosan terus menurun setiap tahun. Lalu, ada istilah penting kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost. Misalnya, kalian punya uang 100 juta rupiah. Kalian punya 2 pilihan. 1, simpan di deposito, dapat bunga 3% setahun. 2, gunakan 100 juta rupiah itu untuk membayar DP properti komersial senilai 1 miliar rupiah. 100 juta rupiah versus 3 juta rupiah. Itu adalah biaya kesempatan. Investor kawakan tidak menyimpan uang. Mereka menyimpan aset yang bisa melawan inflasi dan memaksimalkan biaya kesempatan. Dan disinilah properti komersial, terutama dengan strategi utang, menjadi sangat unggul. Inilah inti dari keseluruhan video ini. Inilah yang membedakan orang kaya dan orang yang bekerja keras tapi tetap di tempat. Mereka yang di atas tahu bagaimana cara menggunakan leverage. Apa itu leverage? Gampangnya, leverage adalah tuas. Kalian pakai tenaga kecil untuk memindahkan beban yang jauh lebih besar. Dalam konteks properti, uang kalian adalah tenaga kecilnya, dan uang bank adalah tuasnya untuk mengendalikan aset miliaran. Mari kita bedah matematika utamanya. Anggaplah kalian ingin membeli sebuah aset properti komersial, misalnya ruko kecil atau kos-kosan di dekat kampus, dengan harga pasar 1 miliar rupiah. Kalau kalian nabung saham, kalian butuh 1 miliar uang tunai. Tapi, kalau kalian beli properti komersial dengan kredit kepemilikan properti atau kredit investasi, kalian tidak perlu 1 miliar rupiah. Kalian hanya perlu uang muka atau down payment, ditambah biaya-biaya administrasi. Asumsikan bank mensyaratkan DP 10%. Skenario tanpa leverage. Investasi awal 100 juta rupiah. Keuntungan mutlak 10 juta rupiah. Skenario dengan leverage. Nilai akhir aset 1 miliar 100 juta rupiah.
keuntungan mutlak aset 100 juta rupiah. Keuntungan berdasarkan modal kalian 100 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah sama dengan 100% return. Kalian lihat perbedaannya? Sektor properti komersial tidak hanya menawarkan leverage. Ia juga punya mesin uang otomatis yang memiliki 2 mesin penggerak, 2 engine keuntungan yang bekerja secara simultan yang tidak dimiliki oleh mayoritas instrumen investasi lain. Kedua mesin itu adalah 1. Capital gain. Ini adalah kenaikan 10% yang kita bahas di poin 2. Ini terjadi secara pasif karena inflasi dan pertumbuhan wilayah. 2. Cash flow. Ini adalah uang sewa yang kalian dapatkan setiap bulan atau setiap tahun dari penyewa. Entah itu penyewa ruko atau anak kos-kosan. Tujuan utama kalian membeli properti komersial dengan utang bank adalah memastikan bahwa cash flow dari sewa properti itu harus lebih besar atau minimal sama dengan cicilan utang ke bank. Jika kalian berhasil menyewakan ruko itu seharga 9 juta per bulan, maka yang terjadi adalah kalian dapat 9 juta dari penyewa, kalian bayar 8 juta ke bank sebagai cicilan, kalian untung 1 juta bersih di kantong kalian. Akses oleh investor awal di Indonesia adalah ruko dan kos-kosan. Keduanya punya karakter yang berbeda dan resikonya juga berbeda. Strategi, targetkan cash flow minimal 1,2 kali lipat dari cicilan bulanan. Misalnya cicilan 8 juta, targetkan pendapatan sewa 9,6 juta. Ini untuk menutupi biaya perawatan dan resiko kekosangan. Pesan kunci yang harus kalian bawa pulang. Berhentilah menabung saham dengan semua modal kalian. Saham itu bagus, tapi dia hanya menggunakan 100% modal kalian. Mulailah menganalisis pasar properti komersial. Mulailah mencari aset yang bisa memberikan kalian cash flow positif, sambil nilai asetnya terus meroket. Ubah pola pikir kalian. Orang miskin takut pada utang. Orang kaya, atau setidaknya orang yang ingin menjadi kaya, mencari utang produktif. Utang yang bisa menghasilkan uang, bukan utang untuk gaya hidup. Sekarang, coba cek di kota kalian. Berapa harga sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang ramai? Berapa uang DP 10%-nya? Berapa kira-kira harga sewanya per tahun? Bandingkan dengan cicilan bank. Mulai hitung-hitungan itu. Jangan cuma nonton, tapi langsung aksi. Kalau kalian merasa video ini memberikan insight yang tajam dan mengubah cara kalian melihat uang, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan hanya mau cuan dong, tapi kita harus sama-sama belajar bagaimana cara menciptakan cuan itu. Bagikan video ini ke teman kalian yang masih takut utang. Sampai jumpa di video selanjutnya.